Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib, para cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Al-Habib Sulaiman, Pak Hashim, Pak Idris, Pak Hasim, Pak Ahmad, Al-Qam, dan semua para habaib yang maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama terus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Mudirul Ma'had Al-Ustaz Fahmi, Al-Ustaz Muhammad Fauzan, dan semua para ulama yang maaf saya tidak sebutkan satu persatu dan lupa satu-satu. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita doakan dan kita banggakan saudara kami Bapak Bupati yang begitu lama kami telah mengenalnya, bahkan tentunya ada di rumah beliau, dan juga Pak Kapolres, yang semoga mereka berdua ini termasuk yang disampaikan dan disebutkan oleh Nabi Sallallahu hadisnya, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. Satu hari saja daripada seorang pejabat yang adil, yang dikatakan oleh para ulama dari jabatan yang paling tinggi sampai yang paling rendah, itu sama halnya seperti beribadah selama 60 tahun setiap hari. Sehingga beliau berdua insya Allah dan semua para pejabat yang hadir, semoga bisa dengan amal yang begitu banyak itu menandingi dan juga menyaingi para ulama, sehingga lebih dekat kepada Nabi kita Muhammad SAW di pada mahsyar maupun di barzah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sungguh bersyukur kami kehadirat Allah SWT karena kami telah masuk ke tempat ini mungkin ada sekitar 4 kali. Pertama kali masih belum ada penghuninya, kemudian sudah ada penghuninya tapi belum tampak makmur dengan kebaikan seperti sekarang ini, dan yang ketiga kalinya kita ada acara di sini, dan alhamdulillah ini keempat kalinya sudah dalam keadaan yang berbeda. Semoga bangunan ini dan semua lembaganya serta semua program-program pendidikannya menjadi jariah bagi almarhum almarhumlah Guru Kampung, dan juga jadi jariah daripada Pak Bupati yang sekarang maupun yang sebelumnya yang mempunyai andil dengan terbangunnya lembaga ini, sehingga terus akan mendapat pahala demi pahala setelah meninggal nanti, setelah panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena pada saat ini atau hari ini adalah milad, kita harus mengambil hikmah yang sangat besar, di mana hikmahnya ini adalah lembaga ini asalnya bukan lembaga pendidikan pesantren yang dibangun dan dikhususkan untuk pondok pesantren, tapi kemudian ada sebuah inisiatif, ada sebuah niatan yang baik, dan itu merupakan sebuah hajatan yang tersambung dan berkesinambungan kepada sumber kebaikan, itu Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian Bapak Bupati memanggil Abah Guru Kampung almarhum sebagaimana kami dengarkan sendiri dari Bapak Bupati maupun dari almarhum almarhumlah Guru Muhammad Ridwan Guru Kampung, bahwasanya ini mau diapakan supaya tidak menjadi permasalahan juga, supaya tetap bisa dilaksanakan dan berguna bagi masyarakat. Akhirnya kemudian alhamdulillah dipasrahkan oleh Bapak Bupati kepada Guru Kampung. Setelah itu Abah Guru Kampung kemudian beristikharah, program pendidikan yang ada di dalamnya itu mau dibuat seperti apa. Maka kemudian subhanallah dia telepon kepada kami berkali-kali sampai kemudian akhirnya setelah istikharah beliau ingin menerapkan seperti di luar di sini.
dan kemudian dilaksanakanlah pertama kali studi banding. Satu bis pada waktu itu dari kabupaten, saya masih ingat Bapak Kepala Bapak Bupati sendiri dan juga Bapak Ketua DPRD ikut pada waktu itu, dan mereka semuanya yang berkepentingan alhamdulillah ikut bersama-sama. Kita ketemu, dipanggil bersama-sama, dan akhirnya alhamdulillah terbentuklah Al-Balaghah ini. Semoga mereka semua yang mengupayakan, yang hidup tambah panjang umurnya, sehat badannya, yang sudah meninggal mendapatkan daliannya, yang punya dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang perlu kita ambil hikmahnya adalah sesungguhnya zaman sekarang ini yang paling kita perlukan itu bukanlah harta benda, bukanlah jabatan yang paling tinggi. Yang paling kita perlukan sekarang ini adalah bagaimana caranya kita menyusupkan sengaja atau tidak sengaja ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Karena jelas ilmu Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya itu adalah sebuah panduan hidup atau pedoman hidup. Jikalau seseorang melaksanakan dan merespon semua ketentuan Allah kepada kita yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan dinyatakan olehnya, وَجَعَلْنَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, dan kami jadikan antara satu dengan yang lainnya itu merupakan sebuah ujian, sebuah fitnah. Tujuannya adalah untuk menguji kalian semuanya, apakah kalian sabar atau tidak. Orang tua kita ujian, anak kita ujian, istri kita ujian, mitra kerja kita ujian, pejabat ujian, masyarakat ujian, semuanya ujian. Yang tentunya memerlukan kepada respon ujian-ujian itu. Tentunya kalau seumpama itu tidak pernah tahu dan bagaimana cara meresponnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka bagaimana mungkin itu akan mendapatkan semua harapannya. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini, mau di Kalimantan maupun di luar sana, kecuali pasti harapannya sama. Kita sama-sama ingin hidup dalam keadaan bahagia, sama-sama ingin hidup dalam keadaan aman, sama-sama ingin hidup dalam keadaan sentosa, sama-sama ingin hidup dalam keadaan banyak uang tapi berkah. Semuanya sama. Persoalannya adalah yang memberikan semua harapan manusia itu siapa? Apakah pemerintah? Ternyata tidak. Apakah uang? Ternyata juga bukan. Apakah orang tua atau keatasan? Tidak semuanya, tapi ya jawabannya itu adalah yang memberikan harapan kita semuanya, yang beriman, yang tidak beriman, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana mungkin kita ingin menggapai harapan-harapan kita sementara kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karenanya ini kesempatan yang besar sekali untuk kita semuanya. Jangan kita katakan bahwasanya kita ini tidak mempunyai modal yang sama daripada Allah Ta'ala. Semuanya sama modalnya. Oleh karena kita tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk merendahkan orang lain. Tidak boleh. Mau dia pejabat, mau dia itu koruptor, mau dia itu pekerjaannya apa saja, yang ahli maksiat, mau yang ahli taat, semuanya tidak boleh kita merendahkan mereka. Karena kata sama-sama diberikan modal yang sama. Sama-sama bisa menggunakan modal yang Allah berikan itu untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sama. Yang perempuan diberikan modal, yang laki diberikan modal, yang pejabat diberikan modal, yang ulama diberikan modal, yang para pengusaha diberikan modal, semuanya diberikan modal. Cuma bukan semua orang yang bisa menggunakan modal itu. Siapa yang bisa menggunakan modal itu? Yang bisa menggunakan modal itu adalah mereka yang selalu ingat kepada Allah. Oleh karena itu, ini konsepnya, tidak ada yang lain. Konsep supaya kita bisa menggunakan modal dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin adalah sebuah ayat yang sengaja oleh para setan itu dan dergotnya untuk tidak sampai kaum muslimin itu membacanya dan engah ketika membacanya. Kalau engah membacanya dia tidak mengerti maksudnya. Apa itu ayatnya? Ayatnya berbunyi demikian. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'adzahum anfusahum. Jangan pernah kalian lupa kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, maka di saat itulah Allah pun yang maha segala-galanya. Allah yang memberikan kematian, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan kekayaan, Allah yang memberikan kemiskinan, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan kesakitan. Semuanya itu Allah. Allah pun akan melupakan semua kesempatan yang harusnya kalian raih, Allah lupakan darinya.
Punya orang tua yang harusnya menjadi jalan tol menuju surga tidak digunakan. Punya istri dan anak yang harusnya menjadi sebab kita dekat pada Allah dan tinggi martabatnya sisi Allah tidak kita gunakan. Punya uang yang banyak, melimpah hartanya, yang dia dicari dengan susah payah, harusnya dia paling berhak untuk mendapatkannya, tapi juga tidak digunakan. Mempunyai jabatan yang tinggi yang harusnya satu harinya dengan jabatan itu dia bisa mendapatkan dan memperoleh pahala sebanyak-banyaknya. Satu hari seperti pahalanya beribadah selama 60 tahun, tapi karena dia tidak ingat pada Allah, tidak digunakan. Semua bagian di sini. Oleh karena dalam Islam itu tidak ada yang namanya perbedaan antara kita dan yang lainnya. Mau yang ganteng dengan yang jelek, mau yang tinggi pangkatnya dengan yang tidak, mau yang Arab maupun yang Ajam, semuanya sama. Yang lebih tinggi di antara kita hanya Allah yang tahu. Karena hanya Allah yang tahu, tidak boleh kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seumpama ajaran yang semacam itu ditanamkan di dalam diri anak-anak kita, apakah tidak akan hidup di dunia? Apakah tidak nikmat hidup di dunia ini? Itulah maksudnya. Nabi Adam diutus, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semua para nabi yang berjumlah 124.000 nabi, begitu pula 313 rasul. Tujuannya Allah ciptakan dan Allah utus mereka itu adalah untuk mengingatkan kita. Al-Quran itu sepertiganya itu adalah kisah, cerita, tapi cerita yang pasti, yang fakta. Di mana sepertiga Al-Quran itu adalah untuk memberikan kepastian kepada kita. Ini loh kejadiannya. Kalau kita menjadi orang baik maka bahagia. Kalau kita menjadi orang yang buruk, yang jahat, pasti sengsara. Karena banyak orang yang salah persepsi dalam hal ini. Disangkanya bahagia itu adalah materi, disangkanya bahagia itu adalah jabatan, disangkanya bahagia itu adalah ketampanan dan kecantikan, disangkanya bahagia itu adalah banyak anak, banyak istri dan sebagainya. Bahagia itu adalah rasa yang dirasakan oleh seorang manusia yang Allah hendaki dia itu berbahagia. Walaupun dia tidak punya uang, walaupun dia tidak punya uang, bisa bahagia. Walaupun dia punya uang yang banyak, tapi bisa jadi dia tidak bahagia. Saya pernah mempunyai suatu pengalaman yang sangat mengikat perhatian kami dan ingatan kami dengan apa yang telah kami alami dulu. Karena terjadi di Kalimantan Selatan. Kalau masih ada orangnya semoga banyak umur, tapi kalau sudah tidak ada orangnya semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Saya kan tidak sebutkan namanya, tidak boleh terlibat. Cuma ambil pelajaran. Suatu waktu saya pernah, kebetulan orang itu adalah seorang bupati yang mengundang kami untuk melaksanakan sebuah haulan daripada seorang wali, seorang alim. Subhanallah, kami satu mobil bersama beliau, kemudian kami turun juga bersama beliau, dan beliau selalu menggandeng tangan kami. Sementara itu, setiap kali ada yang mau bersalaman dengan saya berikan tangannya, tapi kalau sama bupati itu, beliau tidak mau, cukup Habib saja, Habib. Akhirnya saya bilang, Pak Bupati, kalau selamat sama masyarakat itu bisa dihapuskan dosanya. Enggak Habib saja, Habib saya ikut Habib saja. Sampai 3 kali saya bilang. Ternyata ketika saya tanya, maaf, ini ada satu contoh pendidikan yang salah yang didapatkan. Ketika saya tanya, kenapa Pak Bupati? Kok nggak mau selamat? Padahal itu kan juga masyarakat sampean. Apa jawabannya? Takut ketularan. Loh, ketularan apanya? Ketularan miskinnya. Masya Allah. Sesuatu yang sangat saya tidak pernah mengira terjadi seperti ini. Saya tidak pernah mengira sampai sebegitunya. Ini kenapa ini terjadi? Ini karena tidak ada P3. Alhamdulillah, saya kemana-mana berdakwah saya selalu ingat kepada Pak Bupati Kandangan. Kenapa? Beliau punya program yang sangat luar biasa, yang bekerja sama dengan Abah Guru Kapolres yang selalu memberikan sebuah inisiatif kepada Pak Bupati, sehingga banyak hal kebaikan-kebaikan dilakukannya. Di antaranya yang paling bagus sekali, yang saya acungkan jempol dan saya bawa kemana-mana. Setiap saya ketemu bupati, gubernur, saya ingat kepada program itu. Apa? Setiap bulan itu ada program pengajian untuk para bupati dan juga ekselon. Itu luar biasa. Kenapa? Kita harus diingatkan.
Tanpa peringatan kita tidak akan ingat pada Allah. Karena setan itu bencinya kepada kita itu sudah digambarkan oleh Nabi SAW. Dikatakan Nabi SAW, makhluk yang paling benci pada kita bukanlah musuh kita yang paling kita benci, bukanlah musuh kita yang paling memusuhi kita, tidak, tapi makhluk yang paling membenci kepada kita, paling dendam kepada kita, paling musumat kepada kita, itu adalah setan. Sampai-sampai Imam Hasan Basri ketika ditanya oleh muridnya, ya Imam, apakah setan itu tidur? Apa jawabannya Imam Hasan Basri? Kalau selama setan itu tidur, maka kita akan istirahat. Waktu kita tidur, setan itu tidur, masuk lewat mimpi kita, masuk bagaimana caranya supaya dia itu tidak melaksanakan sunnah ketika tidur. Sehingga kata Muhammad SAW, setiap orang yang tidur tanpa baca bismillah, lalu dia itu bangun tanpa berdoa kepada Allah, lalu dia itu tidak melaksanakan sholat 2 rakaat setelahnya, setelah berwudu, maka yang namanya rambutnya itu sudah diikat setiap malamnya oleh setan dengan 3 ikatan. Apa itu? Ikatan pertama, tidurlah yang panjang. Ikatan kedua, lupakan kepada Allah. Ikatan ketiga, jangan ingat sama sekali kepada kewajiban-kewajiban, sehingga bangun dalam keadaan malas, tidak ada semangat untuk ibadah dan sebagainya. Padahal oleh Nabi SAW semuanya sudah diajarkan, kalau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, itu aman bagi kalian daripada kecurian, kebakaran, tenggelam. Semua diajarkan Nabi Muhammad, cuma kita saja yang mau menggalinya. Nggak perlu kita panggil dukun sekarang ini untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, apalagi sekarang dukun banyak dipreteli kebohongannya. Cukup kita ikut ajaran Nabi Muhammad, senang hidup, bahagia hidup, tahu maksud tujuan hidupnya apa, tahu mereka. Kalau seandainya kita itu mau belajar, oleh karena kita ini masih punya kesempatan 2 tahun sebelum pemilu, sebelum anggota legislatif, sebelum orang-orang partai berkampanye, kita kampanye duluan. Kalau Bapak Bupati, semua para ulama di kandangan ini dan semua di Nusantara ini bisa memarahkan, mengaktifkan masyarakatnya untuk hadir majlis taklim paling tidak 1 minggu sekali. 1 minggu sekali sudah luar biasa. 1 minggu sekali ya, berarti 1 bulan 4 kali, insya Allah. Tahun 2024 kita akan mempunyai presiden seperti kita harapkan. Tapi kalau tidak berubah juga, tapi terus tambah mundur seperti sekarang ini, tambah jauh daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang mengajarkan mereka jangan sampai mencuri, yang mengajarkan kepada mereka hormati orang tua, yang mengajarkan kepada mereka akhlak yang baik, yang mengajarkan kepada mereka jangan tinggalkan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu bahan untuk kita itu mengingat pada Allah, sehingga Allah akan memberikan rezekinya, memberikan kebahagiaannya. Itu maksudnya standar. Kalau sudah kita jauhkan mereka daripada ilmunya Nabi SAW, maka jangan harap kita akan mendapatkan siapapun partainya, siapapun presidennya, tetap keadaannya tidak akan berubah. Indonesia yang banyak hutang, Indonesia tidak bermartabat, Indonesia yang tidak berdaulat dan sebagainya. Tapi 2 tahun ini kalau benar-benar kita gunakan kerjasama antara ulama dengan umara, semuanya bekerjasama. Bagaimana caranya? Ini yang namanya pengajian di mana-mana ada. Dengan perbuknya dia buat, misalnya perbuk kita buat di mana-mana ada pengajian sebagainya. Insya Allah 2 tahun lagi akan berubah. Mohon maaf, kita ini sudah di zaman seperti disampaikan oleh Nabi Muhammad, tidak ada yang luput, tidak ada yang salah sama disampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad semua ucapannya sudah dipastikan dalam Al-Quran, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak pernah berkata dengan hawa nafsunya, tapi semua diucapkannya dalam hadisnya itu bersambung dan bersumber daripada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Muhammad, nanti pada suatu zaman bakal datang kepada kalian zaman itu di mana kalian itu menjadi santapan daripada musuh-musuh kalian. Sehingga kemudian ditanya oleh sahabat, amin billah ya Rasulullah, apakah kami sedikit pada waktu itu ya Rasulullah sehingga kami menjadi santapan? Tarik sana, dorong sini. Apa kata Nabi? Walau antum tidak, kamu banyak sekali. Tapi banyak itu seperti buihnya air yang ada di lautan. Buih air, apa kekuatannya? Tapi kekuatan ikut angin sana, ikut angin sini, ikut. Kenapa? Karena ada penyakit wah. Apa penyakit wah itu? Penyakit wah itu 2, dan ini yang harusnya yang dimaksudkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, oleh kakek moyang kita, oleh pejuang-pejuang kita, tepatnya pada saat hari kemerdekaan mereka membuatnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
Jiwanya itu apa? Bangun jiwa itu adalah supaya mereka paham, supaya mereka tahu bahwasanya yang namanya dunia ini bukan untuk dicintai. Yang namanya dunia ini adalah sebuah jembatan menuju kepada akhirat kita. Ditambah lagi, jangan pernah takut mati. Kalau kita ini sekarang, kalau ditanya, ayo ada yang mau didoakan mati sekarang? Tidak ada yang berani. Tapi kalau sahabat Nabi didoakan Nabi SAW, ada siap untuk mati sekarang? Sekarang siap. Kenapa? Mereka itu berada di dalam puncak ketaatan. Sedangkan yang takut mati itu karena mereka pasti jawabannya, belum siap, Kalau yang masih muda belum siap, kenapa? Belum kawin. Yang pengusaha belum siap, kenapa? Belum kaya. Pejabatnya masih tanggung-tanggung, belum siap, kenapa? Belum jadi pejabat dan sebagainya. Semuanya takut untuk masuk surga. Tempat yang sendiri, tempat yang gelap sendiri, itu takut. Nah, ini maksudnya Nabi SAW takut mati. Bukan mau mengajarkan kepada itu untuk berjihad, saya tidak salah. Oleh karenanya kalau sudah ada permasalahan yang sangat-sangat sensitif, hendaknya bawa kepada para habaib. Karena mereka lah yang dipercaya dan diamati oleh datuknya Nabi Muhammad SAW ketika di dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, tatkala beliau akan meninggal dunia, maka di saat itulah beliau bersabda, innama ana mrun maghbud yusiku ayati ya rasul rabbi fauji. Aku ini adalah manusia biasa yang bakal mati juga. Mungkin sebentar lagi akan datang utusan Tuhan untuk mencabutnya. Wa ana tarikum fikum astaqalin, tapi aku tinggalkan kalian dua hal. Dikatakan dua hal, tapi bukan bisyai'ain, bi amrain, tidak, tapi bi astaqalin. Kenapa? Karena berat memang untuk dikerjakan. Apa itu? Kitab Allah. Pertama kali Al-Quran. Fihi nur wal huda. Di situ ada cahaya, di situ ada petunjuk. Fastamsiku bihi, berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Yang nggak pernah berubah, harakatnya pun nggak pernah berubah dari zamannya Nabi sampai sekarang. Berbeda dengan undang-undang yang ada di dunia semuanya. Hadis Nabi pun masih ada yang berusaha untuk menyusupkan sehingga ada hadis maudhu, tapi kalau Al-Quran tidak ada. Dari mulai turun kepada Nabi sampai sekarang tidak ada yang berubah sama sekali. Berpegang teguhlah. Yang kedua kata Muhammad, wa itrati ahli baiti, dan keturunan ahli baiti. Kenapa disebutkan keluarganya? Kenapa disebutkan keturunannya? Karena mereka itu mulianya bukan karena mereka sendiri, tidak, tapi mereka itu mulia karena sudah didoakan oleh Nabi dan terproteksi dengan doanya Nabi. Ketika Sayyidina Ali mengawinkan ketika Nabi SAW mengawinkan Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah Zahra, Nabi SAW selalu berpesan, jangan mau dekati dulu sampai aku doakan, pergi, datang lagi doakan, pergi, datang lagi doakan, dipercikan air di atas pundaknya keduanya dan sebagainya. Terus itu sampai malam. Di antara doa yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang saya mau bertanya, kalau semua Nabi SAW berdoa, kira-kira dikabulkan atau tidak? Pasti atau kira-kira? Nabi SAW doanya, Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah. Ya Allah, jadikanlah mereka dimanapun mereka berada menjadi kunci-kunci turunnya rahmat Allah. Yang kedua, Allahumma ij'al alsinatahum ma'adila hikmah. Ya Allah, jadikanlah lidah-lidah mereka sebagai sumber kata-kata mutiara hikmah. Lalu kata Nabi Muhammad menyimpulkan, fa innahum lam yudkhilukum fi babi dalalah wa lam yukhrijukum an babi huda. Sesungguhnya mereka tidak akan masukkan kalian ke dalam pintu kesesatan dan tidak akan mengeluarkan kalian daripada pintu kebenaran. Silahkan, ini bisa dilakukan penelitian mandiri. Cari 3 habib di kandangan ini yang sama-sama dainya, sama-sama ustadznya, sama-sama fakihnya, bukan yang berlainan, tapi sama-sama dainya. Maksudnya barometer di sini adalah yang punya ilmu. Ambil saya Habib Jindan, lalu siapa lagi habib yang ada di sini misalnya. Kemudian sogok dengan triliunan rupiah untuk menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, pasti tidak akan mungkin bisa terjadi. Kalau satu iyakan, yang dua nggak mau. Dua mengiyakan, yang satu nggak mau. Karena dia sama dengan 3. Apalagi lebih. Sehingga yang betul-betul lurus, tahu dan tidak mempermainkan dan sebagainya, itu mereka. Itu sesuai dengan apa yang saya katakan Nabi. Cuma masalahnya kenapa? Hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim yang merupakan sebuah kitab yang paling sahih di dalam Islam setelah kitab Sahih Bukhari. Kenapa Nabi SAW kemudian mengungkapkan di dalam akhir hadisnya,
Uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan ya kalian terkait dengan keluargaku. Aku ingatkan ya kalian terkait dengan keluargaku. Aku ingatkan ya kalian terkait dengan keluargaku. Sampai 3 kali Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW walaupun bagaimanapun beliau itu seorang manusia biasa. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, innama ana basyarun mithlukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Kenapa dikatakan demikian? Ada 2 unsur makna yang tersirat di dalamnya. Yang pertama, Nabi manusia biasa, bisa tertawa, bisa gembira, bisa bahagia, bisa sengsara juga, bisa sedih, bisa kecewa. Siapa yang tidak kecewa? Kalau seumpama saya ini punya anak, ikut bersama saya sudah memberikan pengajian seperti ini, kemudian pulang disengat kakinya jatuh, tersungkur. Kira-kira saya mau balas, saya pikir dulu, insya Allah saya tidak akan membalas, tapi hati saya kecewa, bahkan saya jadi dia akan datang dan akan masuk ke kandang hati. Kecewa, sama manusia bisa kecewa. Nabi Rasul juga seperti itu. Bagaimana kalau semua cucunya kemudian dihinakan, direndahkan, dikeji-kejikan, dicaci maki dan sebagainya? Aja dia bertahan. Yang kedua, sebagaimana kita manusia punya angan-angan, kita perlu punya angan-angan. Bahkan banyak yang sudah punya istri, punya angan-angan pengen dua. Semua punya angan-angan, punya harapan, punya kehendak. Nabi Muhammad juga seperti itu, karena Nabi Muhammad manusia biasa. Apa keinginan Nabi Muhammad, angan-angan Nabi Muhammad, kehendak Nabi Muhammad? Tidak ada lain kecuali tidak ada seorang pun daripada umatnya kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Oleh karena itu, maka bagaimana mungkin anak-anak itu dulu berbakti pada orang tuanya? Alhamdulillah saya ini seorang dokter, seorang rektor juga. Dokter saya, S1 saya ambil di Dalwa, S2 saya di Surabaya, S3 saya di 2 tempat, di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Alhamdulillah setiap hari kalau saya bertemu dengan ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kakinya. Setiap hari saya cium kaki ibu saya. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tahu ini satu-satunya jalan tol saya menuju Nabi Muhammad dan menuju Allah. Beruntung yang punya orang tua. Cuma pasti yang namanya setan tidak akan membiarkan, tidak akan membiarkan kita akan melakukan jalan tol menuju surga lewat orang tua. Tidak akan membiarkan. Sehingga tiap orang tua itu biasa saja, dibikin itu tidak mengerti terkait dengan bagaimana tata cara kita berinteraksi dengan orang tua dan sebagainya. Itu setan semuanya yang menjauhkan kita daripada hal-hal yang semacam itu. Kami sangat kerap mendengar hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh para guru-guru kami. Beruntung yang punya ibu, karena kalau sudah ibu meninggal dunia nanti di atas sana ada seruan, di atas warisan yang didengar oleh semua makhluk Allah, kecuali manusia tidak mendengarnya, dan itu merupakan ujian. Apa itu? Telah meninggal ibumu yang katanya memudahkan kau mendapatkan rezeki. Telah meninggal ibumu yang katanya memudahkan kau melebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu yang katanya memudahkan kau menambah pahala-pahalamu. Telah meninggal ibumu yang hanya memudahkan engkau untuk menaikkan derajat yang tinggi di sisiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah. Beruntung yang masih orang tua. Semua kenikmatan yang kita dapatkan berkat orang tua. Kebahagiaan jabatan yang kita dapatkan berkat orang tua. Bagaimana kita membalas orang tua? Maka dengan cara itulah kita akan berangkat juga kepada Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang menjadikan ibunya sebagai seorang ratu, ayahnya sebagai seorang raja, maka dalam kalangan apapun, di dalam keadaan apapun, dia pasti akan menjadi orang yang nomor 1. Tapi sebaliknya, kalau dia itu menganggap yang hina kepada orang tuanya, merendahkan, bahkan ketika dia itu dalam keadaan sudah pikun, kemudian dia itu merendahkannya, seakan-akan Allah Ta'ala tidak melihatnya dan menyaksikannya, maka yang semacam itu dia juga akan mendapatkan balasan daripada Allah Ta'ala langsung di dunia sebelum di akhirat. Oleh karenanya 2 hal, 3 hal tidak mungkin kita lakukan satu tanpa yang lainnya. Yang pertama, sholat tapi nggak zakat, sholat tidak diterima, zakat tidak diterima. Yang kedua, syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua. Syukur pada Allah, taat kepada Allah, ahli ibadah, tapi pada orang tua dia tidak, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua, yang ketiga, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kalau taat saja kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah, Allah tidak terima kedua ketaatan tersebut. Oleh karena itu, para hadirin berbahagia, bagaimana mungkin anak-anak kita itu tahu kalau kita itu tidak memberikan pengetahuan sama sekali? Sudah banyak yang namanya penelitian dibuat dan cukup sebagai peringatan bagi kita semuanya. Lihat bagaimana mantan
Presiden kita almarhum B.J. Habibie 1 tahun sebelum meninggal dunia, beliau menuliskan keluhannya dan apa yang dirasakannya pada saat itu, di mana panjang lebar beliau berpesan, memang saya telah mendapatkan raihan yang sangat tinggi, prestasi yang paling tinggi dunia, saya sudah pernah berkeliling, saya sudah dapatkan apa saja, uang berlimpah dan sebagainya, tapi lihat bagaimana akhir saya dalam keadaan sedih. Di rumah hanya bisa makan rumah yang penuh dengan prestasi. Apakah untuk ini saya mendapatkan itu semua di masa muda? Tidak. Saya ingin mendapatkan ketenangan, saya ingin mendapatkan kebahagiaan, saya ingin berkumpul dengan anak-anak istri saya, tapi ternyata mereka semuanya berjauhan karena mereka orang yang pintar-pintar semuanya. Di saat itulah kesimpulan akhirnya beliau katakan, demi Allah, kalau seumpama waktu itu bisa direlay, diberikan pulang dan diberikan kesempatan lagi Allah Ta'ala, maka aku pasti ingin mendalami ilmu agama. Karena ilmu agama itulah yang menjadikan para orang alim itu terus nggak ada pensiunnya, nggak ada pensiunnya. Kalau Abu Kamu tidak meninggal, terus akan mulia terus. Bahkan setelah meninggalnya masih mulia, masya Allah. Coba lihat bagaimana karomah yang Allah tampakkan berkat usahanya, upayanya dengan Al-Baladul Amin maupun pondok yang dibangunnya, 2 pondok itu. Apa yang dapatkannya? Saya masih terlintas dalam hati saya pada itu, ya Allah. Guru kamu itu kalau ada apa-apa selalu bertelepon pada saya, tanya-tanya gimana caranya berkong gini, musyawarah dengan saya. Tiba-tiba dia meninggal sebelum sempat anaknya siap untuk menggantikannya, dalam keadaan mempunyai ada 3 lokasi lembaga pendidikan dan sebagainya. Saya terpikirkan bagaimana ini kejadian. Tapi subhanallah, tidak ada suatu ketentuan pun kecuali Allah yang lebih tahu, dan itu terbaik untuk kita semua. Begitu saya pertama kali datang berziarah, saya masih ingat, saya bertanya kepada beliau, Abah Guru, itu pondok itu hidupnya itu dari mana? Atau belum ada yang namanya tempat untuk mencari sumber daripada pemasukan itu belum ada. Apa jawaban beliau? Dari pengajian ini, pengajian itu menghidupkan pondok ini. Masya Allah. Lalu setelah meninggal dunia, saya mau ngaji. Saya masih ingat pada itu Muhammad Fauzan yang insya Allah sekarang sudah ada ya, sirhayah yang ada pada dirinya insya Allah, dan anak-anaknya juga Zel dan juga saudara-saudara perempuannya. Begitu saya sampai ke sana, ternyata subhanallah yang ziarah pada beliau luar biasa, karena mereka mendapatkan kabul hajat itu di situ. Allah tampakkan karomahnya, dan akhirnya beliau katakan bahwasanya warung-warung yang ada di depannya itu bisa memasukkan, memberikan income 1 bulan itu sampai lebih daripada 150 juta. Bagaimana Allah Ta'ala muliakan? Berkata nggak mati, setelah meninggal nggak mati, terus tambah banyak ziarah. Bahkan saya katakan bisa jadi suatu waktu pribadi ini adalah aulia paling besar di Kalsel di suatu waktu. Padahal umurnya masih 50 sekian, sama seperti Imam Syafi'i 54 meninggal. Tapi lihat bagaimana kemuliaannya terus, karena ikhlasnya, niatnya. Supaya Imam Syafi'i dari bilang niatnya itu banyak, cita-citanya besar. Oleh karena itu, ayo, sebagaimana Guru Kamu meninggal dunia, kita juga akan meninggal dunia. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita pertahankan? Apa yang akan kita pertaruhkan nanti ketika kita dicabut nyawanya sendiri? Gak ada yang bisa membantu kita, gak ada. Ketika datang malaikat Israel kepada kita, sebagaimana telah datang kepada Guru Kamu, mungkin beliau pada waktu itu meminta, kalau bukan termasuk yang cinta dan sangat berharap untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala, dia berharap, wahai malaikat, tunda setahun saja, setahun, untuk memperbaiki kebaikannya, untuk bertobat daripada kesalahan. Tapi apa jawabannya malaikat? Sudah habis, sudah tahun-tahunmu. Kalau begitu, berikan aku 1 bulan saja. Dijawab oleh malaikat Israel, sudah habis bulan-bulanmu. Kalau begitu 1 minggu saja. Apa kata malaikat? Sudah habis minggu-minggumu. Kalau begitu 1 hari saja. Kata malaikat, sudah habis hari-harimu. Masih juga negosiasi dari saking nikmatnya anugerah berupa hidup itu. Apa katanya? Kalau begitu, berikan aku 1 jam saja. Apa katanya? Habis sudah jam-jam. Kalau begitu, berikan aku 1 menit saja. Habis juga menit-menitmu. Fa'idha ja'a ajaluhum falayastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Oleh karenanya, bagaimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan modal yang diberikan masing-masing? Yang kita katakan, masing-masing itu beda-beda modalnya, sama semuanya modal-modalnya. Supaya kita tahu modal kita yang mana yang bisa kita gunakan untuk mendekat diri kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak ada lain kecuali kita harus
mengasumsi dan mempelajari serta menggali ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Ilmu yang membuat kita beriman dan bertakwa, ilmu yang menjadikan kita berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan anak-anak itu berbakti pada orang tuanya, ilmu yang menjadikan orang tuanya itu jadi imam bagi keluarganya, ilmu yang menjadikan istri itu taat kepada suaminya, ilmu yang menjadikan suami itu memberikan tauladan yang baik kepada istri dan anak-anaknya, ilmu yang menjadikan masyarakat itu semuanya meladani, ilmu yang menjadikan kalau seumpama sudah ada dalam hati kita menjadi ilmu yang menjadikan manusia tersebut sakti mandraguna. Kenapa? Mulia di dunia, mulia ketika meninggal, mulia ketika dikuburkan, mulia setelah dikuburnya, sampai sekarang terus di mana-mana ada haul guru kakur dan sebagainya, terus akan tambah banyak. Ini menunjukkan kemuliaan seseorang yang beriman dan bertakwa. Semoga anak-anak kita yang belajar di Baitul Amin, ini pula anak kita semuanya, dan pesantren semuanya ada di kandangan ini, Allah semuanya, semoga dijadikan Allah Ta'ala sebagai anak-anak calon soleh dan solihah, dan semoga dimulai daripada Kabupaten Kandangan ini, Hulu Sungai, semoga Hulu Sungai Selatan, semoga dijadikan Allah Ta'ala sebagai percontohan. Dimulai insya Allah. Kalau dikatakan 85% nggak pernah ketemu sama ulama, maka semoga dengan program yang dibuat oleh Pak Bupati insya Allah dalam 2 tahun ke depan ini, paling tidak kita pangkas sampai 50% akan pernah bertemu dengan para ulama, sehingga yang demikian itu akan berubah wujud daripada kandangan, sehingga kadang menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur, dan menular terus kepada seluruh Indonesia, sehingga seluruh Indonesia semuanya insya Allah menjadi ahli majlis semuanya, pejabatnya ahli majlis, pengusahanya ahli majlis, masyarakat awamnya ahli majlis. Kalau sudah seperti itu, maka yang paling ditakuti, yang paling marah, yang paling benci, yang paling dendam, yang paling husumat, yang paling kata Nabi SAW, kalau sudah Haji Arafah itu yang namanya iblis itu mengambil tanah lalu dia lemparkan ke kepalanya. Kenapa? Karena di saat itu berusaha selama setahun, tapi ketika di hari Arafah semuanya diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala, sehingga dia itu merasa menyesal, merasa seakan-akan terhinakan dan sebagainya. Kita jadikan setan itu seperti itu, bukan cuma di hari Arafah, tapi setiap hari sepanjang tahun. Al-Hadiniyah walikuniyati salihah walaman wa salih. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bacakan terakhir sedikit mohon izin